Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Buya, izin bertanya, Nabi Adam kan sudah enak di surga Buya. Allah memerintahkan jangan dekati Khuldi, mendekat saja tidak boleh, malah dimakan Ya. Sementara semua orang beribadah kebanyakan ingin masuk surga. Jadi sebenarnya enak mana sih surga sama buah Khuldi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti enak buah Khuldi dong. Ini logikanya sudah sehat betul ini. Kan tidak masuk akal. Mana mungkin ada orang punya istri seperti Monica Bellucci atau seperti Catherine Deneuve yang cantik jelita tergoda sama Dardingkem, tukang burung oyos, buru tani itu. Mesti ada sesuatu, nggak mungkin, ya kan begitu? Apalagi ini sorga dengan segala kenikmatannya, buah-buahan, kenikmatan, minuman, semua segala macam kemewahan dengan buah Khuldi. Apalagi di kitab-kitab kuning itu buah Khuldi itu beragam, ada yang kayak korma, ada yang kayak anggur, ada yang kayak apel, sampai ceritanya bermacam-macam. Itu ceritanya cerita lucu-lucu lah, cerita yang lucu-lucu. Itu ketika dalam makan itu, karena perempuan itu rakus gitu, lagi-lagi perempuan jadi korban. Oh, makan lep-lep. Nah, Adam makanya pelan-pelan dikunyah dulu. Begitu datang peringatan Tuhan dan mereka tersadar melakukan kesalahan, berusaha dimuntah-muntahkan, nggak bisa, nyangkol di tenggorokan. Makanya laki-laki keluar maniknya. Kalau perempuan udah masuk sih akhirnya keluarnya buah dada. Ya semakin besar semakin bagus lah. Ini kan, ini dikiranya ini agama, ini dong. Ini di kitab tafsir At-Tabari itu banyak sekali Israiliyat ya. Ada seorang dokter yang mengambil disertasi mengorek penafsiran Israiliyat di At-Tabari setebal ini, ribuan halaman, membongkar itu mitos-mitos Israiliyat itu. Jadi jangan beranggapan bahwa karangan orang dulu semuanya itu sahih gitu ya kan gitu. Nah, yang jelas bagi saya tidak mungkin akan tergoda kalau buah Khuldi itu tidak luar biasa, ya kan? Ya dong, sangat luar biasa. Apa itu? Sampai sekarang buah Khuldi itu tetap menjadi uji coba manusia sebetulnya sampai sekarang. Bayangkan, rumah tangga sudah diberi sorga oleh Tuhan, rumahnya mewah, mobilnya mewah, sudah 20 lagi, Rolls Royce, Lamborghini, Bugatti, Baby Ben, S600, BMW seri 7 ya berderet. Anaknya yang cerdas-cerdas kok bisa bulak santak semua. Istrinya langsung menuntut minta cerai. Anak-anaknya dibagi dua, rumahnya dibelah dua, rumahnya dibagi dua semuanya itu. Hanya karena suaminya tidak tahan pengen makan buah Khuldi. Sampai sekarang diusir dari sorga itu, akhirnya bangkrut lagi semuanya. Jadi cerita Adam di sorga itu terjadi berulang-ulang di hadapan kita kok. Makanya saya mengatakan beginilah, kalau baru tadi ada baru pengantin datang ke rumah pengantin baru, saya bilang tolong dong, cobalah jangan jangan ngacak lah, cobalah kita hidup setia dengan satu pasangan saja. Jangan kau sakiti istrimu itu, dia berikan segalanya untukmu, jangan kau sakiti ya. Tetapi ya bagaimana, itulah karena hukumnya sendiri itu sebegitu lenturnya. Kalau perempuan punya pil disebutnya perselingkuhan. Apa pil itu? Pria idaman lain disebutnya perselingkuhan. Tapi kalau laki-laki punya will,
Apa will itu? Nah, kalau perempuan punya pil disebutnya perselingkuhan, dibabak gitu, betul nggak? Tetapi kalau laki-laki punya will, dianggapnya sunnah Rasul. Itu terjadi. Padahal mah penyakitnya buah huldi. Jadi asyajarah itu adalah pelembut kata, pelembut kata. Punten saya mau supaya paham ya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wa Adam silakan kau tinggal di surga ini bersama istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silakan kau makan seenaknya, tidur mangan kari adus kari nguyu kari turu kari les. Tetapi satu, wala taqraba hadis syajarah, itu tuh jangan kau dekati pohon ini, itu kalimat pelembutan kata, penghalusan kata saja. Yang intinya mah boleh saya terjemahkan dengan bahasa kasarnya, mangan-manganan, nginung-nginunga, turu-turua, tapi siji aja rabenan. Mau makan apa saja boleh, minum apa saja boleh, kau nikmati semua. Tapi satu, jangan ngentot. Pantaskah begitu? Masa Allah bicara begitu? Dihalusin, saking halusnya kamunya nggak paham. Nah, sebagai kata penutup di pertanyaan ini kita biasa mendidik anak-anak itu dengan bahasa yang halus kan? Kalau kencing bilangnya pipis kan gitu. Kalau berak namanya buang air besar, kalau kencing buang air kecil kan gitu. Dengan bahasa halus. Ini si nenek ini mendidik cucunya itu bahasa yang halus. Ada orang mah nguyuh kencing, jangan bilang kencing, nyanyi gitu. Ya wes, apalin. Oke. Kalau berak jangan berak dong, ngumpet, ngumpet, nyumput gitu bahasa Jawanya. Oke. Sehari dua hari berjalan kalimat kalau nek nyumput, ngumpet, ya ayo dituntun. Nek nyanyi gitu. Suatu malam neneknya tuh tidur pules banget, cucunya bangun, nek nyanyi nek, duh kamu malam-malam nyanyi, lupa dia. Ntar aja nek, besok dah masih malam masih nyanyi. Sekarang udah pengen nyanyi banget sih. Duh, ntar aja deh, udah tidur aja dulu, ya nggak bisa nunggunya. Kamu gimana sih? Maksa, ya nggak bisa sekarang, ya udah sok di telinga pelan-pelan. Cur. Karena lupa. Nggak ada lagi kencing bilangnya nyanyi, malam hari cucunya minta kencing bilangnya pengen nyanyi, dia lupa kan gitu. Suruh ngomong kencing nyanyinya di telinga saja pelan-pelan. Nah itu banyak sekali seperti tadi uhilalakum lailatas syama arrafatu, itu artinya kan bersenggama. Ya kan, kenapa arrafat itu rafat itu kan jejak, mancal lah. Jadi kalau kuda itu yang biasa macam itu keledai ya, itu paling banyak orang luka kan dipancal oleh keledai itu. Makanya kalau menangkap keledai itu jangan dari belakang, paham nggak? Dipancal itu arrafat itu. Nah, kenapa tidak jima saja? Enggak, oh iya lain soalnya. Itu memperhalus kata itu. Al-Quran itu bahasanya sangat halus sekali. Makanya wala taqrabu hadis syajar itu kata penghalus, jangan kau dekati pohon ini. Asyajarah itu dalam bahasa mana saja, kalau namanya syajarah itu maknanya adalah turunan, keturunan. Kalau orang bisa yang melahirkan karena apa? Karena bersetubuh kan, betul enggak? Jadi wala taqrabu hadis syajarah, jangan mendekati turunan, jangan sampai berturunan. Makanya orang itu kalau berketurunan itu merasa abadi.
Makanya kalau orang perempuan nggak punya anak, waduh ngenesnya kayak apa? Ngenes bisa nangis mendengar bayi nangis, tetangga punya anak nangis bayinya, dia sudah 10 tahun nggak punya anak bisa nangis loh. Saja Allah aku kapan? Jadi ingin punya turunan itu asyajarah itu turunan. Makanya iblis juga al-dulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Keabadian yang dijajar iblis itu adalah berturunan. Sampai sekarang juga namanya garis turunan itu bahasa Arabnya syajaratul ansab. Dalam bahasa Inggris juga garis turunan namanya family trees. Trees itu syajarah artinya. Bahasa juga sama. Nah ini antrolinguis itu mengajarkan ini juga terjebak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Kok ujungnya buta huruf ya? Ya itu. Itu artinya ibu. Betul enggak? Negeri kita ini namanya Ibu Pertiwi. Motherland itu bahasa ibu itu artinya bahasa daerah. Betul enggak? Bahasa ibu, Ibu Pertiwi. Betul enggak? Itu demikian. Jadi artinya bahwa al-ummi itu lalu artinya buta nggak tahu dah. Yang di Al-Quran sendiri al-ummiyun itu artinya penduduk asli maknanya. Wa ma'alaina lil ummiyina sabil, bahwa kami nggak usah bayar utang sama penduduk asli itu. Ini orang Yahudi mengatakan kalau kita utang sama sesama Yahudi harus bayar, tapi kalau sama orang Arab al-ummiyina itu orang Arab asli penduduknya. Nah sekarang saya mau nanya lagi, di dalam Al-Quran khatul Quran yang nulis kan para juru tulis, betul nggak? Mereka menulis itu skala pendek, sesuka-suka atau dibimbing oleh Nabi? Dibimbing. Ayat ini letaknya di sini, kan begitu? Ini di sini, kan begitu? Sampai khotnya juga dalam penulisan aqimus sholat yuqimuna sholata, as-sholata pakai alif apa pakai wawu? Pakai wawu, oke. Wa atuz zakata pakai alif pakai wawu. Ulaika alif wawu tapi dibacanya pendek kan? Betul nggak? Bukan ulaika kan? Ulaika. Kenapa ada wawunya? Nah, para juru tulis wahyu itu apakah nulis sesuka-suka mereka atau dibimbing oleh Nabi? Kalau begitu Nabi bisa baca enggak? Logis dong, ya kan? Tetapi saya tetap bertoleransi orang yang oke, mangga silahkan. Saya kira tidak sampai kepada tingkatan murtad ya kalau Nabi meyakini Nabi buta huruf ya. Murtad enggak? Enggak lah, iyalah terserah itu. Kalau dia bukan Nabi, bukan Rasul ya mungkin murtad. Kalau dia nggak buta huruf silakan aja. Tetapi sekalipun atau mengatakan Nabi buta huruf, tapi sama sekali tidak punya konotasi Nabi bodoh. Betul nggak? Umi ya umi silakan, tapi Nabi Muhammad cerdasnya bukan main. Karena daya ingat Kanjeng Nabi yang luar biasa, IQ-nya bukan 130 kayak Einstein, ya kan? Bukan 150 kayak Tesla. Ya, Nabi itu mungkin 200 atau 250 IQ-nya tuh. Kenapa? Karena dia punya daya ingat yang luar biasa. Mungkin bukan giga, pakai tera ya, yang tera. Nabi itu ketemu orang sekali, ya 20 tahun kemudian ketemu lagi, dia masih hafal namanya siapa, bapaknya siapa, kakaknya siapa. Semua orang masih ingat semuanya. Jadi memorinya yang luar biasa. Itu pasti orangnya cerdasnya bukan main. Sehingga andaikan aku dihilangkan ilmuku semuanya, mangga ya Allah silakan. Tapi aku minta diberi memori kayak Kanjeng Nabi Muhammad. Betul nggak? Saya kuliah nggak usah perlu bawa laptop, nggak usah pakai pulpen, kertas minggir semuanya, duduk saja. Apa yang diterangkan apal semua saya. Lulus nggak?
Nah itu, jadi umi itu bukan arti bodoh, tapi sebetulnya ada ide besar yang sebetulnya maksudnya bagus sih, maksudnya bagus untuk meyakinkan orang bahwa Al-Quran ini bukan karangan Kanjeng Nabi, tapi ini betul-betul murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi tidak punya peran sedikit pun dalam Al-Quran. Itu murni Allah semuanya. Tujuannya bagus ya. Oke, kita hormati aja lah. Dihormati nggak? Hormati aja lah. Saya tidak segan-segan untuk menghormati orang yang punya niat bagus. Sekalipun akibatnya tidak bagus, tetap saya hormati niat bagusnya sajalah. Enak nggak? Siapapun yang punya niatan baik saya hormati, sekalipun akibatnya menjadi buruk, pokoknya niatnya bagus kok. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita lihat ada niatnya. Allah juga pertama kali apapun amalmu yang dinilai adalah niatnya dulu. Jadi kalaupun niatnya baik, hasilnya tidak baik, tetap mendapat imbalan. 2 orang mati disobek perutnya, yang satu nyobek perut orang masuk penjara, yang satu nyobek perut orang dapat duit. Yang satu namanya perampok, yang satu namanya dokter, dua-duanya gagal. Perampok nyobek perut orang karena mencari duit, dokter nyobek perut orang karena mencari penyakit. Dua-duanya gagal, mati semuanya. Tetap aja dokter mah dapat duit. Saya kira begitu aja. Enak gak gitu? Oke.